Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Budi Baharyong, yang dipanggil oleh masyarakat Budi. Kalau disebut orang yang sebagai di Sungai Deli, Budi Labusudi, Budi Laskar Bocah Sungai Deli. Nah, saya di sini sebagai warga masyarakat Bantaran Sungai yang terletak di Kelurahan Aur, ya, di mana kita tidak jauh dari sisi Bantaran Sungai. Sebenarnya Labusudi itu adalah suatu penggiat sungai lah. Artinya Laskar Bocah Sungai Deli. Kenapa disebut Laskar Bocah Sungai Deli? Ya itu kan suatu golongan komunitas yang memperhatikan sungai. Visi misi Om membangun Labusudi ini awal mulanya ya gimana ya? Pingin, kita kan lahir di sisi Bantaran Sungai Deli nih. Awal mulanya kita kan nggak kesana nih mikirin. Cuma kan zaman semakin maju. Terus apa sih perubahan Kota Medan kok nggak ada sih gitu? Kenapa orang harus melihat, pingin ngelihat keluar daerah? Kenapa kita di Kota Medan tuh nggak ada yang unik gitu? Jadi kita, karena kita ada di Sungai Deli, mikir nih, bagaimana cara ngangkat Sungai Deli ini dan bisa diperhatiin orang banyak dan didatangi orang banyak. Makanya kemarin itu kami berbuat kepada masyarakat, menciptakan upacara bendera. Itu kan suatu keunikan. Lomba panjat pinang di Sungai Deli kami, itu kan suatu keunikan. Akhirnya itu menjadi harapannya ya. Saya minta kepada masyarakat, tradisi seperti itu jangan dihilangkan. Karena ini kan bisa menjadi suatu ikon loh. Nah, masyarakat kita tuh udah kaya, bisa menciptakan itu, udah bersyukur kita. Karena apa? Jangankan kita orang Kampung Aur, yang orang luar daerah saja itu selalu menunggu itu acara-acara apa yang kita buat di Sungai Deli itu. Kalau disebut komunitas, enggak juga sih. Tapi kalau disebut dia di sini ada salah satu di sini awal mulanya terlahirkan, kalau historinya ya, beranjak dari Kampung Aur tuh terlahirkan suatu masjid ya. Historinya tuh berawal dari masjid itu. Tercipta badan kenajiran masjid, tercipta remaja masjidnya, dan tercipta peranan pemudanya. Awal mulanya di situ yang berperan aktif tuh remaja masjid. Namun pada masa itu di era 80-an ya, masa-masa saya masih kecil dulu, yang terjejak dan berbekas kepada kita tuh ada tokoh, tapi almarhum sudah, itu Bapak Najarudin. Kami manggilnya sebagai Ustadz ya. Dari beliaulah kami dapat ilmu. Dari beliau juga kami dapat mewarisi apa yang sudah beliau jajaki terhadap masyarakat kita di Kampung Aur ini. Contohnya terlahir juga klub bola tuh pada masa dulu tuh. Dulu ada nama klub bola Hababil. Nah, itu di tahun yang sama itu. Habis Hababil Tunas Baru. Nah itu di era-era masa itu 80-an juga ingat saya ya. Nah setelah keluar klub bola, akhirnya terciptalah suatu perkumpulan remaja Kampung Aur Sabandar, ya disebut Sanggar. Sanggar itu ya sebuah sanggar perkasa. Nah, di situ pendirinya juga Mendiang Ustadz. Mendiang Ustadz ini yang sebagai pendiri Sanggar Perkasa. Diperani oleh abang-abang kami, ya, dilakoni oleh abang-abang kami sebagai pengurus-pengurus sanggar. Mereka lah, beliaulah yang membina
senior-senior kami. Makanya apa yang beliau buat di dahulunya akhirnya terjejakilah sampai sekarang. Nah, terlahirkanlah semua seperti Laskar Mandiri juga pernah ada. Habis itu KOPA, Komunitas Peduli Anak. KOPA itu didirikan sama oleh Pak Icap. Pak Icap, Sapri Tanjung ya. Kalau nggak salah. Dan juga selepas KOPA lahir Laskar Bocah Sungai Deli. Ya, Laskar Bocah Sungai Deli lah yang muda di Kampung Aur. Ya, kalau untuk terbentuknya Kampung Aur mungkin kita nggak banyak tahu sih. Cuma yang saya tahu asal-usul Kampung Aur, kenapa disebut Kampung Aur, ini menurut dari narasumber orang-orang tua kita, pendahulu kita. Ini dulu adalah lembahnya rumpun bambu. Artinya rumpun bambu itu daerah lembah bambu lah gitu kan. Jadi di sini yang berdomisili awal mulanya orang kita, termasuk juga orang kita Tamil juga ada, dan juga pendahulunya orang kita Minang. Jadi di sini mayoritas di sini kebanyakan orang kita Minangkabau. Nah, satu lagi, kita kan berada di markas Labu Sude ini, kan kita bisa lihat nih dari sisi titik lokasi seperti apa. Satu, kita pinginnya pandangan Sungai Deli itu berubah mindset lah gitu. Takkan mungkin semua bantaran sungai itu harus pertumpukan sampah, semak-semak yang semraut gitu. Kalau masih ada ruang, kenapa nggak kita bersihkan, kenapa nggak kita rombak, sisinya menjadi suatu lebih baik lagi untuk masyarakat, minimal untuk ketahanan pangan masyarakat bercocok tanam, dan sekaligus kenapa nggak menjadi edukasi buat Kota Medan punya hal yang baru gitu. Terus dari bergulirnya seperti itu, ke depannya Sungai Deli menjadi ikon wisata. Apa sih tujuannya itu? Atau itu kan internal dia atau gimana ya? Padahal kita tunjang bagaimana caranya kita harus melahirkan ekonomi sendiri ya. Kalau sudah berubah wajah Sungai Deli dan pemukiman masyarakatnya sudah berubah dan cara berpikir masyarakat sudah berubah, tentu ekonomi akan berubah kan gitu kan. Namun ya kita kan harus legowo loh. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Bisa kita sampaikan kepada masyarakat, kita sampaikan. Namun sebatas itu saja. Kalau itu tergantung kepada masyarakatnya sendiri. Kalau saya Joni, M. Joni, panjangannya Muhammad Joni. Kalau saya di Kampung Aur sebagai masyarakat dan sahabat kecil dari ketua kami Budi Baharyo. Ya, kami banyak, kalau masa kecil itu udah nggak bisa dihitung lagi ya. Karena namanya kami orang sungai, kami itu dari kecil tuh memang udah ya namanya lompat-lompat sungai, sungainya pun jernih, enak kita bermain. Ya, main apa aja ya, kalau dikatai untuk polo air itu dulu, tapi sekarang tengok, kalau pesan-pesan saya untuk generasi yang akan datang, kalau bisa ya untuk dilanjutkan, kalau bisa jangan hanya dilihat, diperhatikan, wah itu bukan mau bekerja, tapi seperti gimana ya, hanya hebat gitu. Jadi kami nggak mau yang kayak gitu. Kami maunya terjun, sama-sama kerja. Ini bukan untuk kami, tapi dari kami untuk masyarakat. Kalau bergabung di Labu Sude mungkin sudah 2 tahun, tapi bergerak semangatnya, awal semangat barunya ini yang menggebu-gebu banjir semalam yang 2020 ini baru-barusan saja, hanyut harta macam kulkas, televisi. Begitu nampak kulkas, ya disitulah langsung saya lompat
ternyata orang kampung kita juga yang punya. Sejak itulah. Nama saya Fuad Erdansa. Saya selaku Ketua Sanggar Seni Rupa Simpasri. Nama saya Winarto, saya adalah salah satu anggota dari Simpasri ini. Saya seorang pelukis. Simpasri itu singkatan dari Simpayan Seniman Seni Rupa Indonesia. Sangat berkaitan. Cuma sekarang saja orangnya baru tersadar gitu ya. Kalau enggak sejak berdiri ya, memang dari dulu juga sudah di tepi Sungai Deli ya, atau berseberangan dengan Kampung Aur gitu. Pada tahun ini ya, terutama di paruh tahun 2020 ini, kita berkenalan dengan namanya Budi. Tiba-tiba aja saya lihat dia itu asik di sebelah gedung Simpasri ini membersihkan atau menata bersama teman-temannya, menata lingkungan yang tadinya memang itu luput dari dari pengelolaan kita sebagai sanggar maupun sebagai seniman. Itu kadang-kadang hampir nggak fokus dengan hal begitu gitu. Ya, kami sebagai anggota merasa merasa senang Pak ya. Senang lah. Kita senang artinya sebenarnya lingkungan itu memang harus kita bersihkan. Jadi ada masyarakat di sini dengan Simpasri itu merasa senang sekali. Maina, umur 70 tahun, tinggal di Kampung Aur, lingkungan 4 samping masjid. Di kota memperhatikan kami di bawah ini, bahwasanya kami sering kebanjiran. Untuk dibantu Bapak Wali Kota yang baru kan. Dulu nggak pernah banjir begini, terus-terusan. Malam banjir, pagi udah susut. Sekarang bisa berkali-kali. Jadi kami udah juga rumah kami udah banyak yang rusak, pakaian-pakaian udah banyak yang hilang, dan anak-anak kami keadaan sekolah pun agak terlantar. Jadi macam anak Bapak lah untuk memperhatikan anak kami yang rakyat yang kecil-kecil ini di bawah. Seharusnya kalau Bapak mau datang-datanglah Pak menengok keadaan kami di bawah ini Pak. Disitulah peran pemuda kita ya kan, bantu mak-maknya, anak-anak kecil gitu evakuasi. Ya cuman modalkan ban lah gitu Kak. Ya nggak hitung-hitung jam berapa sih, pokoknya kalau ada yang minta tolong langsung lah pemuda sini bantu gitu kan, supaya naikin ke tempat yang lebih tinggi. Karena kasihan kan, rumahnya udah tenggelam, orangnya masih di atas gitu, mau kemana lagi. Kalau masalah pendidikan sebenarnya sini Kak lumayan banyak kita. Kenapa? Karena di sini orang-orang tua kita termasuk aktif juga ya dalam bidang-bidang di dalam kampung maupun di luar kampung. Contoh kayak Kopa, komunitas Piliana, Labu Sude dengan bidangnya Sungai Deli. Ibu-ibu pengajian juga ada, organisasi pemuda juga ada, maghrib mengaji juga ada. Sebenarnya masalah pendidikan sini semua lengkap. Cuman ya tinggal membuat adik-adik itu kayak mana supaya bisa semangat gitu untuk belajar gitu ya, biar merubah nasib keluarganya. Nama saya Sapri Tanjung, panggilan akrabnya di masyarakat Pak Icap. Dalam hal ini selaku pendiri komunitas peduli anak, sarana pelayanan anak yang ada di bantaran Sungai Deli dan pinggiran rel yang ada di wilayah Kecamatan Medan Memon. Dalam hal ini mau berbagi bersama kita masyarakat tentang ada apa sebenarnya di komunitas peduli anak. Alhamdulillah, komunitas peduli anak berdiri pada tahun 2005. Dalam 2005 itu kita bentuk bersama teman-teman yang ada di komunitas ini, terdiri dari anak muda Kampung Aur dan anak muda yang ada di Kota Medan. Kita sepakati namanya komunitas peduli anak. Kemudian di komunitas peduli anak ini kita berencana waktu itu bagaimana supaya mengaktifkan anak untuk bisa belajar mengaji di malam hari. Kemudian kita berikan pembelajaran tambahan yang ada di sekolahnya dengan menggulirkan pelajaran-pelajaran yang ada yang diajar oleh pengurus yang ada di komunitas ini. Ya, salah satu program unggulan dari komunitas peduli anak yaitu kita buat semacam eco break ini. Eco break ini setiap tahun
ataupun menjadi program unggulan bagi anak yang mengumpulkan sampah dan memasukkan sampah ini ke dalam botol, maka kita akan layani dengan 3 buah buku isi 50, yang mana Eco Break ini adalah salah satu program dari pemerintah untuk mengurangi sampah yang berserakan di masyarakat. Ya harapan sebenarnya sih seluruh lapisan masyarakat tidak hanya berkenan kepada Labu Sudinya doang. Cuma kalau dilihat ya di sini kan kita selaku masyarakat lah, sebenarnya yang disebut Laskar Bocah Sungai Deli itu anak-anak sih. Tapi kemampuan anak-anak sejauh mana gitu kemampuannya. Jadi kitalah yang punya peranan. Nah, kawan-kawan kita di kampung ini juga kita libatkan. Itu beberapa teman-teman yang ikut terlibat lah di dalam penggiat Sungai Deli sebagai Laskar Bocah Sungai Deli.